Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi, alhamdulillah rabbil alamin, di kesempatan pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita kembali di pembelajaran. Untuk kali ini pembelajaran biologi sesuai jam masing-masing. Kemudian di kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa hal terkaitan dengan materi yang selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ruang lingkup biologi, untuk yang bab selanjutnya ini kita akan membahas tentang materi berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Tapi sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan dalam menuntut ilmu di pagi hari ini. Mari kita mulai belajar pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak lanjutkan kembali. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang namanya dengan keanekaragaman hayati. Jadi kita akan membahas tentang keberagaman yang ada di dunia berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Jadi kita akan bahas yang apa yang namanya dengan keanekaragaman hayati. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah latar belakang kita mempelajari keanekaragaman hayati. Nah, kenapa kita harus mempelajari keanekaragaman hayati? Itu karena ya kita sebagai biologi, kita kan di awal sudah membahas biologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Tentunya makhluk hidup di dunia ini kan juga banyak sekali, beragam sekali untuk jenisnya kayak gitu. Maka kita akan pelajari bagaimana sih keanekaragamannya. Jadi nanti kita akan membahas tentang keanekaragaman yang ada kayak gitu, entah dari tingkatan-tingkatannya seperti apa kayak gitu. Kemudian kalau yang keanekaragaman hayati di Indonesia itu seperti apa, kemudian juga untuk upaya pelestariannya itu seperti apa kayak gitu. Jadi saya sampaikan dulu di awal. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk yang materi pertama ini kita akan membahas tentang yang namanya keanekaragaman hayati berkaitan dengan pengertiannya dulu. Jadi keanekaragaman hayati itu apa kayak gitu. Jadi keanekaragaman hayati itu biasa disebut dengan biodiversitas. Nah, dalam cara bahasa atau mungkin biasanya kita sebut kalau di biologi itu biodiversity kayak gitu. Nah, itu apa? Keseluruhan variasi baik bentuk, sifat yang dapat ditemukan pada tingkat gen, tingkat jenis, ataupun ekosistem kayak gitu. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah keseluruhan variasi. Jadi kalau di hewan terutama ataupun di tumbuhan itu pasti ada variasi. Misalnya dalam mangga, contohnya buah mangga kayak gitu. Ada buah mangga, ada berbagai macam mangga gitu. Mangga ada yang namanya ada mangga berbagai jenis lah, ada beberapa macam kayak gitu. Kemudian misalnya ada ayam sendiri kayak gitu. Ada yang namanya ayam kalau kita perhatikan kan ada banyak macam ayam kayak gitu, dari ayam sendiri kayak gitu. Nah, kemudian ada kalau tingkatnya ekosistem itu ada berbagai macam tingkatan ekosistem yang nanti variasinya itu banyak. Lalu misalnya ada di ekosistem air laut kayak gitu, kemudian ada ekosistem yang lainnya kayak gitu, nanti kita akan pelajari. Jadi biodiversitas itu ada pada tingkat gen, tingkat jenis, ataupun ekosistem. Nah, kemudian untuk selanjutnya,
Untuk yang pertama akan kita bahas adalah tingkat gen. Nah, tingkat gen nanti ada tingkat jenis dan ada tingkat ekosistem. Untuk yang pertama, ini ilustrasi yang seperti Bapak sampaikan di awal, bahwa ilustrasi adanya suatu variasi atau keseluruhan variasi. Nah, ini kan bervariasi. Manusia sendiri itu bervariasi kayak itu. Nah, jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen. Jadi keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman atau variasi yang dapat ditemukan di antara organisme dalam satu spesies. Kata kuncinya ini ya, dalam satu spesies. Jadi misalnya contohnya ini, ada contoh misalnya seperti ini, gambar manusia kayak gitu. Ada gambar manusia, ada yang namanya manusia dengan kulit hitam, ada yang putih kayak itu, ada yang mungkin sawo matang kayak gitu, seperti yang kita kayak itu. Nah, itu karena apa kayak gitu? Pertanyaannya kan itu kan bervariasi. Kita masih dalam spesies sama kayak gitu, manusia. Nah, terus terjadi yang namanya adalah variasi yaitu. Ini bisa dilihat dari warna kulitnya, warna kulit gitu. Jenis rambut atau bentuk rambut gitu bisa dilihat. Nah, pertanyaan besarnya adalah itu terjadi karena apa itu? Penyebabnya apa gitu. Nah, dan kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini keanekaragaman sifat genetik atau organisme dikendalikan oleh gen. Jadi terjadinya keanekaragaman hayati tingkat gen itu terjadi karena apa yang ada atau yang mungkin terlihat dari kita semuanya. Artinya kalau misalnya manusia, apa yang terlihat dari kita terlihat secara mata atau secara morfologi, itu semuanya juga dipengaruhi oleh yang namanya gen yang terdapat di dalam kromosom kayak gitu. Nah, itu yang namanya keanekaragaman sifat genetik. Itu yang nanti menyebabkan keanekaragaman tingkat gen tadi. Nah, yang kemudian gen itu berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sifat keturunan suatu makhluk hidup kayak gitu. Saya kira mudah dipahami. Jadi gen berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sifat keturunan kayak gitu, keturunan dari makhluk hidup kayak gitu. Nah, gambarannya seperti ini ya. Contohnya saya akan ilustrasikan, artinya saya akan menjelaskan secara untuk bagaimana sifat gen itu mewarisi karakteristik dari masing-masing individu kayak gitu. Nah, ini misalnya ada gambar anak seperti ini. Nah, tentunya kan kita sudah tahu bahwa satu individu itu terjadi karena adanya kumpulan-kumpulan organ yang berasal dari yang namanya dalam satu sel atau dalam satu sel itu terdapat ada yang namanya dengan kita sebutnya dengan kromosom. Nah, dari kromosom tadi, di dalam kromosom terdapat yang namanya gen berupa rantai DNA. Lah, dari gen ini yang nantinya akan mewariskan sifat untuk menentukan karakteristik atau variasi di sifat-sifat dari individu itu sendiri kayak gitu. Makanya kalau ada pernyataan tidak ada individu yang kembar identik yang sangat plek, itu nggak mungkin ada. Itu pasti ada variasi, setidaknya pada tingkat gen itu pasti ada variasinya kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang menentukan itu adalah gen yang ada di dalam kromosom yang nanti menentukan variasi tingkat gen kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita harus ingat dulu, kalau tadi kan kita menyebutnya variasi tingkat gen itu adalah dalam satu spesies ya. Kata kuncinya dalam satu spesies atau masih dalam satu spesies. Kita ingat dulu urutan-urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. Saya kira kalian di SMP atau apa sudah diajarkan sebelumnya tentang tingkatan-tingkatan takson kayak gitu. Itu yang pertama dari spesies, kemudian ada yang namanya genus,
Nah, kemudian ada family, kemudian ada ordo, kemudian ada kelas, ada divisi itu untuk tumbuhan, dan filum itu untuk hewan, dan ada yang namanya kingdom. Nah, contohnya seperti ini. Contoh nama ilmiah data tumbuhan padi nih. Jadi misalnya ada nama ilmiah Oryza sativa. Nah, di awal Oryza itu yang menentukan genusnya, kemudian sativa itu spesiesnya gitu. Nah, nanti untuk mencirikan apakah nanti tingkatan keanekaragamannya tingkat gen, tingkat jenis ataupun tingkat ekosistem, nanti kita akan bisa memahami kita akan memahami dengan dilihat berdasarkan tingkatannya. Jadi kalau tingkat gen itu berdasarkan dicirikan tingkat spesies, artinya masih dalam satu spesies. Kata kuncinya itu harus kita pegang terus. Nah, kemudian ada beberapa prinsip dalam keanekaragaman hayati tingkat gen kayak gitu. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen terlihat pada spesies sama namun terdapat variasi yang berbeda. Nah, silakan diperhatikan pada huruf yang merah-merah seperti ini. Jadi spesies masih dalam satu spesies yang sama. Kalau tadi misalnya di sebelumnya tadi Oryza sativa. Lah ini Oryza sativa kalau semuanya ini artinya menandakan spesies. Nah, dari Oryza sativa kan nanti akan ada variasi, misalnya Oryza sativa ada berapa variasi kayak gitulah. Variasinya ini yang namanya variasi tingkat gen seperti itu. Jadi secara prinsip seperti itu. Masih dalam satu spesies namun terdapat variasi atau perbedaan dalam spesies tersebut. Kemudian spesies yang ditandai dengan nama ilmiah yang sama. Dan tadi saya seperti dijelaskan di awal. Jadi namanya masih Oryza sativa, tapi ada beberapa variasi dari Oryza sativa kayak gitu. Nah, kemudian makhluk hidup yang tergolong dalam spesies yang sama jika disilangkan atau dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi bisa dikatakan itu adalah suatu variasi tingkat gen itu apabila ketika nanti dalam satu spesies ini kalian perlu diperhatikan dalam konsep prinsip yang ketiga ini. Jadi dikatakan itu sebagai variasi, artinya nanti kalau dalam satu spesies yang sama walaupun nanti variasinya berbeda, itu jika dikawinkan nanti akan menghasilkan keturunan yang fertil. Maksudnya apa keturunan yang fertil? Nanti akan menghasilkan keturunan yang mampu menghasilkan keturunan lagi gitu. Artinya fertil itu menghasilkan mampu menghasilkan anak lah kayak gitu. Kalau misalnya kita silangkan Oryza sativa dengan variasi yang satu atau dengan Oryza sativa variasi yang kedua kayak gitu, kita silangkan nanti akan menghasilkan anak. Nah, anaknya itu harus bisa menghasilkan anak juga. Itu bisa dikatakan nanti sebagai makhluk hidup dalam satu spesies itu seperti itu. Nah, kemudian contohnya misalnya ini. Contoh variasi bunga krisan misalnya dengan nama ilmiah yang sama, misalnya Chrysanthemum indicum. Nah, dengan misalnya ada berbagai macam dari bunga krisan. Kemudian ada variasi ayam dengan nama spesies galus-galus gitu. Ayam kan ada banyak gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau kalian perhatikan di bunga sendiri kayak gitu, ada yang namanya bunga euphorbia. Euphorbia sendiri itu ada euphorbia merah, euphorbia putih, ada euphorbia kuning. Lah, ini kan masih dalam satu spesies euphorbia kayak gitu. Nah, ini yang dinamakan variasi tingkat gen seperti itu. Nah, masih dalam satu spesies Euphorbia mili kayak gitu, tapi variasinya berbeda kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan variasi tingkat gen. Terdapat
itu pada spesies yang sama kaitannya dengan nama ilmiah Euphorbia mili, tapi bervariasi, variasinya berbeda kayak gitu. Nah, kemudian misalnya ini lagi seperti tadi bunga krisan tadi, misalnya dalam satu bunga itu terdapat berbagai macam warna bunga kayak gitu. Masih dalam satu spesies loh ya ini, tapi ada variasinya. Kemudian ini juga sama, ilustrasinya seperti itu. Kemudian dalam ayam kayak gitu. Nah, ini ada ayam yang modelnya ayam hitam atau ya jenisnya seperti ini kayak gitu kan, variasinya seperti ini. Ini masih dalam satu spesies, yaitu ada perbedaan bentuk, ada misalnya ayam kating, kemudian ada ayam modelnya yang hitam tok kayak gini kayak gitu. Nah, itu masih dalam satu spesies yang namanya galus-galus, tapi variasinya sangat banyak itu. Nah, kemudian ada kucing, misalnya ada kucing kayak gitu, ada yang kucing yang modelnya kulitnya yang panjang, kemudian ada yang memang kulitnya bulu atau model kucingnya itu berbeda gitu, masih dalam satu spesies, masih tapi terdapat variasi kayak gitu. Saya kira itu kalau misalnya tingkat gen itu mudah dipahami saya kira. Nah, kalau kita tadi membahas tingkat gen, kemudian kita akan membahas tingkat jenis. Ini agak berbeda kayak gitu. Jadi kalau tingkat gen itu masih dalam satu spesies, tapi ada variasi di dalam tingkat spesies itu, akhirnya yang menentukan adalah gen. Nah, kita lanjutkan adalah tingkat jenis. Nah, seringnya kita terjebak di sini, membedakan antara keanekaragaman tingkat jenis dan tingkat spesies. Jadi keanekaragaman tingkat jenis itu apa? Jadi keanekaragaman tingkat jenis itu adalah keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup kayak gitu. Jadi kuncinya apa? Itu berada pada genus yang sama atau famili yang sama. Jadi kata kuncinya ini, kalau tingkat gen itu pada spesies yang sama, tapi kalau pada tingkat jenis itu pada genus yang sama atau famili yang sama kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya misalnya seperti ini. Ada misalnya harimau, ada singa, ada kucing, ada cheetah. Lah, contohnya ini. Jadi ini masih dalam satu famili yang sama kayak gitu. Familinya apa? Ada namanya apa? Yang namanya dengan famili Felidae. Nah, ada harimau, ada singa, ada kucing, ada cheetah kayak gitu. Ini dapat dengan mudah kita bedakan karena antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini yang dinamakan variasi tingkat jenis itu seperti itu. Jadi masih dalam satu famili yang sama atau nanti dalam satu genus yang sama, tapi spesies-spesiesnya berbeda kayak gitu. Nah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip keanekaragaman tingkat jenis itu seperti apa. Jika terdapat dua spesies yang berbeda disilangkan atau dikawinkan, organisme tersebut tidak dapat menghasilkan keturunan fertil kayak gitu. Jadi yang membedakan atau prinsipnya yang membedakan keanekaragaman tingkat jenis dan tingkat gen itu apa? Kalau di tingkat jenis, nanti ketika ada dua spesies yang berbeda dikawinkan, itu tidak dapat menghasilkan keturunan kayak gitu, atau infertil. Nah, kalau yang di tingkat gen tadi kan bisa walaupun berbeda, tapi masih dalam satu spesies. Ketika nanti spesies satu dengan yang lainnya itu dikawinkan atau disilangkan, nanti akan menghasilkan keturunan yang fertil kayak gitu, atau bisa menghasilkan keturunan kayak gitu. Itu perbedaannya yang sangat mendasar kayak gitu. Nah, ditandai apa untuk keanekaragaman tingkat jenis itu? Ditandai dengan nama spesies yang berbeda tetapi memiliki tingkat genus atau famili yang sama. Jadi seperti itu cara membedakannya kayak gitu. Kalau
di tingkat jenis itu nama spesiesnya biasanya berbeda, tapi biasanya family atau genusnya itu yang sama kayak gitu. Secara prinsip seperti itu. Nah, contohnya misalnya seperti ini, belimbing wulu, kemudian ada yang namanya juga belimbing bintang, kemudian nah ini masih dalam satu genus yang sama. Apa genusnya? Averrhoa, tetapi apa, spesiesnya berbeda. Averrhoa blimbi sama Averrhoa carambola atau belimbing wulu dan belimbing bintang itu. Ini sama-sama belimbing loh ya, artinya sama-sama pada genus yang sama, pengelompokannya yaitu Averrhoa. Tapi kita ada yang membedakan yang namanya Averrhoa carambola dan Averrhoa blimbi. Prinsipnya tadi kan apa? Pada genus atau famili yang sama, tapi spesiesnya berbeda. Gitu ya. Saya kira mudah dipahami, saya kira mudah dicerna untuk penjelasannya kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, misalnya ini saya contohkan lagi. Nah, ini yang mungkin nanti ya adik semuanya atau anak-anak semuanya nanti mungkin perlu dicermati kembali. Nah, ini kita nama spesiesnya sangat tidak identik, artinya tidak berbeda. Kalau tadi di genusnya kelompok tumbuhan belimbing atau Averrhoa tadi kan ada yang menandai di awal itu kan Averrhoa misalnya bilimbi sama Averrhoa carambola. Kita bisa melihat di awal itu Averrhoa. Wah, itu menentukan tingkat genus gitu. Nah, itu kita bisa lihat lah. Kalau seperti ini ada namanya spesies Chrysalodocarpus lutensen. Nah, kemudian ada yang namanya Rapis excelsa, Roystonea regia. Nah, ini masih satu bagaimana cara membedakannya kayak itu. Nah, ini spesiesnya berbeda-beda. Kita nggak bisa menentukan ini apa ya, kan nggak bisa tentukan. Artinya kalau di awal tadi kan Averrhoa sama Averrhoa blimbi, yang menentukan belakangnya jenis spesiesnya berbeda. Lah, ini nanti kalian yang perlu kalian ingat adalah prinsip keanekaragaman hayati tadi. Entah nanti tingkat gen, tingkat jenis kalian harus ingat terus kayak gitu. Nah, dari ketiga tumbuhan atau ketiga spesies ini itu masih terdapat dalam famili yang sama kayak gitu, yaitu famili apa? Palmae atau Arecaceae. Nah, ini palem-paleman lah kayak gitu. Nah, itu masih dalam satu famili yang sama, tapi spesiesnya berbeda kayak gitu. Nah, kayak gitu. Mudah dipahami ya saya kira untuk penjelasan saya untuk bagaimana tingkat gen dan tingkat jenis itu kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bapak akan membahas tentang kenapa atau mengapa terjadi keanekaragaman hayati, entah baik tingkat gen dan tingkat jenis tadi. Yang pertama adalah faktor gen atau faktor keturunan, seperti saya sudah Bapak terangkan di awal tadi kayak gitu. Jadi penentu sifat variasi dalam satu individu itu kan gen. Nah, kemudian juga ada yang namanya faktor lingkungan. Jadi yang menyebabkan kita bervariasi itu juga bisa terjadi karena faktor lingkungan kayak gitu. Untuk faktor gen sendiri, itu susunan gen menentukan ciri dan sifat pada suatu individu. Kayak gitu sudah jelas ya, artinya susunan dalam DNA kita atau gen dalam kromosom kita itu yang menentukan nanti sifat pada suatu individu. Saya kira seperti itu kayak gitu. Nah, kemudian susunan gen dari individu berasal dari kombinasi perangkat gen yang berasal dari kedua induk orang tua hasil persilangan atau perkawinan kayak gitu. Jadi makanya dalam satu, walaupun kita misalnya ya ada contoh misalnya ada anak kembar kayak gitu, dua-duanya secara morfologi terlihat persis, tidak ada perbedaan, misalnya bahkan andeng-andeng atau apapun itu tidak terlihat kayak gitu, persis plek itu. Tapi tidak mungkin itu persis plek, pasti pada misalnya pada tingkat gen itu pasti akan berbeda, ada yang perbedaannya kayak itu.
Nah, kayak gitu. Nah, itu hasil apa kayak gitu? Hasil perkawinan atau persilangan dari kedua induk atau orang tua kayak gitu. Jadi dua orang tua disilangkan untuk perangkat gennya sehingga menghasilkan suatu individu. Nah, seperti itu. Nah, kombinasi susunan perangkat gen dari dua individu tersebut akan menyebabkan keanekaragaman individu dalam satu spesies. Makanya keanekaragaman individu dalam satu spesies itu apa? Keanekaragaman hayati tingkat gen kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya, nah seperti ini. Jadi tujuannya kita mempelajari biologi kemarin apa? Manfaatnya. Nah, kita bisa merunut garis keturunan kayak gitu kan. Salah satu manfaatnya biologi kan seperti itu. Misalnya dalam suatu kerajaan misalnya. Nah, ini dari yang Queen Elizabeth yang sekarang masih ada ini. Nah, ini kan dari dua individu ini, bapak dan ibu ini menghasilkan 4 anak kayak gitu. Ada yang Prince Charles, kemudian Prince Anne, Prince Andrew, dan Prince Edward. Nah, ini. Nah, kita bisa runut pasti dalam kaitannya Queen Elizabeth dengan Prince William. Nanti ketika dirunut pasti masih ada kemiripan gen atau mungkin kemiripan gen yang nanti terjadi. Karena apa? Queen Elizabeth dan Philip Dukes ini kan mewariskan sifat kepada Prince Charles. Keduanya kombinasi dari kedua orang tua ini kan menghasilkan kombinasi nanti tingkat gen di Prince Charles kayak gitu. Nah, Prince Charles ini menikah dengan Prince Diana menghasilkan 2 anak, Prince William dan Prince Harry. Nah, ini kombinasi dari kedua orang tuanya ini juga. Jadi untuk menentukan dalam suatu misalnya pentingnya ilmu biologi itu apa? Ya menentukan kayak itu garis keturunannya siapa kayak itu. Kalau dalam sistem monarki, dalam sistem kerajaan ini sangat penting kan. Jadi diturunkan pada anaknya itulah. Seumpama misalnya nggak tahu itu anaknya siapa atau apa, kita bisa runut keturunan garis keturunannya melalui gen tadi kayak itu. Seperti itu ya. Saya kira faktor gen itu bisa dipahami kayak gitu. Penyebab keanekaragaman hayati itu adalah faktor gen. Nah, ya, terus kemudian untuk selanjutnya penyebab terjadinya keanekaragaman hayati itu adalah yang kedua faktor lingkungan. Keanekaragaman dapat dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan seperti kondisi iklim, kemudian itu baik berupa temperaturnya, kemudian kelembabannya, kemudian curah hujannya, intensitas cahaya, kemudian ada juga yang relief tanah atau tinggi rendahnya permukaan bumi diukur dari permukaan laut. Kemudian ada juga disebabkan karena faktor tanah kayak itu. Nah, nanti kan tentunya akan kita sambil berjalan kita akan tahu bagaimana kondisi lingkungan itu dapat mempengaruhi kayak gitu. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya dalam contoh kasus misalnya seperti ini. Contoh misalnya di tumbuhan kembang bokor atau hydrangea dapat memiliki warna bunga yang berbeda-beda kayak itu. Nah, ini ditentukan oleh faktor tanah. Dari apa? Kadar keasaman pH tanah. Ya gitu. Jadi ada bunga hydrangea itu yang berada pada tanah dengan pH 4,5 sampai 5 itu biasanya berwarna biru. Kemudian ada juga bunga hydrangea pada pH 5,6 sampai 6,5 itu berwarna keunguan. Ini kan berbeda. Ditentukan oleh apa? Faktor tanah dan kadar keasaman pH tanah kayak gitu. pH berbeda, warna berbeda. Sini sampai ini warnanya nanti menentukan biru, kemudian sini sampai sini nanti menentukan warna ungu. Lah kalau sampai 6 sampai 8 sampai pH-nya 7 itu nanti warnanya merah. Nah, itu bagaimana kondisi lingkungan menyebabkan variasi di tingkat spesies seperti itu. Makanya terjadi variasi yang sangat luar biasa di dunia ini. Kita wajib bersyukur hidup di dunia
yang mungkin di Indonesia terutama banyak sekali variasi yang terjadi di entah tumbuhannya, hewannya kayak gitu. Banyak sekali variasi dan cukup indah kalau kita perhatikan di sekitar kita kayak gitu. Makanya kita wajib bersyukur sebagai manusia kayak gitu. Kita diciptakan oleh Allah di alam atau mungkin di Indonesia dengan kondisi lingkungan yang luar biasa, dengan berbagai keanekaragaman entah hewan tumbuhannya yang sangat luar biasa. Kita wajib jaga bareng-bareng. Kita sebagai anak biologi atau mungkin anak IPA, tentunya kita ya wajib lah artinya untuk menjaga lingkungan kita. Dengan apa? Dengan ya misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Itu kan menjaga lingkungan seperti itu, supaya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik kayak gitu. Nah, saya lanjutkan kembali. Nah, ini bagaimana tingkat faktor tanah atau tingkat keasaman tanah itu bisa menentukan variasi yang berbeda pada tumbuhan kembang bokor itu Hydrangea kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kalau kita sudah mempelajari keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, kemudian kita akan mempelajari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jadi secara prinsip keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu terbentuk karena adanya perbedaan komponen-komponen penyusun ekosistem yang mengakibatkan perubahan dari interaksi yang ada sehingga menciptakan ekosistem yang berbeda. Saya kira sangat kontras sekali kalau perbedaannya. Jadi kalau yang keanekaragaman itu yang paling sering dibedakan adalah tingkat gen dan tingkat jenis. Tapi kalau tingkat ekosistem itu sangat kontras sekali dengan tingkat gen atau tingkat jenis. Jadi yang menentukan perbedaannya apa? Komponen-komponen penyusun ekosistemnya nanti yang berbeda, sehingga menciptakan kondisi atau menciptakan ekosistem yang berbeda-beda. Yaitu yang dinamakan keanekaragaman ekosistem kayak gitu. Nah, apa yang menyebabkan kayak gitu? Jadi ada penyusun komponen-komponen ekosistem itu ada yang namanya komponen biotik dan komponen abiotik. Nanti komponen biotik itu adalah komponen-komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup. Nah, kemudian komponen abiotik yang tidak hidup kayak gitu. Misalnya ya tanah kayak gitu kan tidak hidup, yang menentukan komponen-komponen penyusun ekosistem kayak gitu. Ada dua komponen biotik dan abiotik. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tipe-tipe ekosistem. Tipe-tipe ekosistem. Ekosistem itu ada banyak tipenya kayak gitu. Jadi ada terjadi karena proses terbentuknya itu ada yang namanya alami, jadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, tipe ekosistem itu dari proses pembentukannya itu ada alami dan buatan. Kemudian dari berdasarkan komponen abiotik penyusunnya itu ada yang perairan dan darat, akuatik dan terestrial kayak gitu. Jadi tipe ekosistem itu ditentukan dari proses terbentuknya. Nanti ada yang namanya ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kemudian dari komponen abiotik penyusunnya, tipe ekosistem ada yang namanya ekosistem perairan, akuatik dan ekosistem darat atau terestrial kayak gitu. Nanti silahkan mungkin kalau perlu dicatat silahkan dicatat. Kemudian saya jelaskan ekosistem alami berdasarkan proses terbentuknya kayak itu ada ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Ini secara pengertiannya dulu. Jadi ekosistem yang terbentuk secara alami
tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya ekosistem hujan-hujan tropis, hutan hujan tropis, kemudian gurun, kemudian sabana kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu ada apa? Ekosistem yang terbentuk karena adanya pengaruh perlakuan manusia. Jadi ada campur tangan manusia dalam pembuatan ekosistem tersebut. Misalnya apa? Ekosistem bendungan atau waduk, kemudian sawah, kemudian hutan produksi, kemudian ada ekosistem kolam. Itu kan buatan manusia. Kayak gitu. Jadi terbentuk karena proses campur tangan manusia. Jadi ekosistem buatan dan ekosistem alami. Saya kira mudah dipahami ya. Berdasarkan proses bentuknya itu ada dua, alami dan buatan kayak gitu. Nah, kemudian tipe ekosistem berdasarkan komponen abiotik penyusunnya itu ada ekosistem perairan, akuatik. Nah, ekosistem perairan itu yang komponen abiotiknya berdasarkan terdiri dari air. Jadi kenapa disebut akuatik? Itu karena komponen abiotiknya sebagian besar terdiri dari air. Nah, kemudian ekosistem darat atau terestrial itu ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri dari daratan kayak gitu. Saya kira mudah dipahami untuk berdasarkan komponen penyusun abiotiknya. Nah, Bapak akan jelaskan ekosistem perairan atau akuatik. Ada yang namanya ekosistem air tawar. Misalnya apa? Ada sungai, danau, waduk, rawa kayak gitu. Nah, ini kan berbagai macam ekosistem ini. Tingkatan keanekaragaman tingkat ekosistem seperti itu. Ada ekosistem tawar, air tawar kayak gitu. Nah, kemudian ekosistem air laut itu ada apa aja? Laut itu bisa dibagi menjadi laut dalam, kemudian ada terumbu karang, kemudian ada yang namanya estuari kayak gitu. Nah, ada dari estuari ini nanti dibagi lagi menjadi padang lamun, ada juga yang namanya dengan hutan mangrove kayak gitu. Nah, apa itu estuari nanti kita akan bahas di belakang. Nah, seperti ini. Bagaimana ekosistem perairan dibentuk kayak itu. Jadi ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Itu ekosistem air tawar itu ada misalnya sungai, danau, rawa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian terus selanjutnya ekosistem air laut. Kita akan bahas mengenai ekosistem air laut. Jadi di tingkat ekosistem, komponen penyusun ekosistem di ekosistem air laut itu ada berbagai macam kayak gitu. Ada yang laut dalam. Nah, ini laut dalam kan berbeda dengan terumbu karang untuk jenis-jenis komponen biotiknya kayak gitu. Laut padang lamun itu juga berbeda. Nah, hutan mangrove kayak gini yang terjadi di ekosistem air laut kayak gitu. Jenisnya ada ini, laut dalam, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, pantai pasir, pantai batu kayak gitu. Nah, laut dalam itu dicirikan dengan spesiesnya seperti ini. Terdapat di kedalaman lebih dari 2000 meter. Ciri-ciri dari ekosistem laut dalam kayak itu. Atau palung laut yang gelap. Nah, organisme yang dominan adalah predator atau ikan yang memiliki fosfor sehingga menyala seperti ini. Ini ciri-ciri biasanya terdapat spesies di dalam laut dalam itu. Ekosistem laut dalam itu apa? Biasanya terdapat fosfor yang mampu memberikan cahaya di kedalaman. Itu kan gelap sekali di laut dalam itu kayak itu. Nah, kemudian ada terumbu karang. Terumbu karang itu laut dangkal dan jernih. Terdapat anemon laut, moluska, bintang laut, dan ganggang. Nah, ini kita bisa lihat cirinya. Terumbu karang itu ada anemon laut seperti ini. Kemudian ada spesies-spesies yang mendukung lah kayak gitu. Ada bintang laut, ada ikan, ada ganggang kayak gitu. Nah, kemudian ciri dari estuari. Jadi estuari itu apa? Jadi percampuran air laut dan air tawar. Nah, itu terdiri dari dua, padang lamun dan hutan mangrove. Padang lamun itu seperti ini.
Nah, kemudian ada hutan mangrove. Nah, kalian kan juga kalau misalnya berada di pinggir pantai, itu kan juga sering melihat kayak hutan mangrove kayak gini. Nah, hewannya pun juga banyak gitu, ada kepiting, bulu babi, udang, ikan, duyung kayak gitu. Kemudian tumbuhannya ada sigris, itu biasanya lamun, kemudian bakau, namanya Rhizopora sp itu. Nah, pantai berpasir, jadi hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak, angin bertiup kencang, matahari bersinar kuat pada siang hari. Hewannya apa? Kepiting, bintang laut. Nah, ini kan komponen abiotiknya kayak gitu. Nah, ini komponen biotiknya apa ini? Jadi dalam ekosistem air laut pun berbeda-beda kayak gitu. Ada berbagai macam lah intinya kayak gitu. Ada laut dalam, ada estuari, ada terumbu karang, ada pantai berpasir. Ini kan komponen-komponennya berbeda dari tadi. Hewannya pun berbeda-beda gitu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu seperti itu. Makanya Bapak berikan contoh-contohnya seperti ini. Nah, komponen abiotiknya seperti ini. Bongkahan batu besar dan kecil. Hewannya berbeda, siput, kepiting, ikan, burung. Nah, tumbuhannya ada ganggang coklat dan ganggang merah kayak gitu. Jadi sudah berbeda dengan estuari tadi. Estuari kan hanya tumbuhan lamun dan mangrove atau bakau kayak gitu. Berbeda kayak gitu. Ada perbedaan di tingkat ekosistem penyusun komponen biotik dan abiotiknya itu berbeda. Nah, ada contoh lagi ekosistem darat. Ekosistem darat itu dibagi menjadi apa? Hutan hujan tropis, kemudian ada sabana, kemudian ada padang rumput, kemudian ada gurun, kemudian ada hutan gugur, kemudian ada yang namanya taiga, kemudian ada yang namanya tundra. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis. Ciri-cirinya apa? Komponen abiotik yang menyusun hutan hujan tropis itu apa? Curah hujannya sangat tinggi. Ini cirinya ini. Kemudian matahari bersinar sepanjang tahun pada suhu 21 sampai 30 derajat Celcius. Pohon tumbuh tinggi dan membentuk kanopi. Membentuk kanopi itu apa? Jadi menutupi bagian bawahnya ini. Bagian bawahnya itu kan tertutupi karena daun-daun yang sangat lebat di atasnya, sehingga seperti sebuah kanopi. Terbentuk iklim mikro atau kelembaban tinggi di bawah kanopi. Jadi biasanya kalau di hutan hujan tropis itu nanti di bawahnya akan ada yang namanya iklim mikro dengan kelembaban tinggi, sehingga ada ekosistem kecil di bawahnya gitu. Nah, ini cirinya, ciri abiotik atau komponen abiotik penyusun hutan tropis seperti ini. Nah, yang saya tadi Bapak sebutkan kanopi itu seperti ini. Jadi lapisan atas nanti di hutan tropis itu ada yang tumbuhnya sangat tinggi yang membentuk lapisan atas atau rencung. Lah, yang nanti daun-daunan yang nanti bergabung akan membentuk suatu kanopi seperti ini. Lah, nanti di bawah dari tumbuhan-tumbuhannya besar tadi akan membentuk semacam ekosistem yang baru atau lantai hutan dan lapisan tengah ini. Nah, untuk komponen biotiknya apa saja nanti? Berbagai jenis burung, reptil, serangga, harimau, gajah, pohon-pohon besar dan tumbuhan merambat gitu. Penyusunnya seperti itu. Nah, kemudian berbeda dengan sabana atau savana. Curah hujannya hanya 90 sampai 150 cm per tahun. Artinya tingkat curah hujannya sangat rendah kayak itu. Padang rumput diselingi pohon-pohon. Nah, hewan-hewannya pun berbeda kayak gitu. Ada kijang, kuda, gajah, singa, macan tutul. Kemudian ada tumbuhannya itu biasanya di mayoritas oleh eukaliptus dan akasia atau gebang kayak gitu. Tumbuhan-tumbuhannya kan unik-unik kayak gitu. Bentuknya seperti ini kebanyakan. Berbeda dengan hutan tropis tadi. Nah, ada yang namanya ekosistem padang rumput. Nah, itu curah hujannya 25 sampai 50. Pada daerah yang curah hujan 100 rumput ini bisa mencapai 3 meter kayak gitu. Jadi penyusunnya pun berbeda
Hewan-hewannya biasanya adalah hewan pengerat, reptil, burung atau kuda, rusa kayak gitu. Tumbuhannya ada blue stem grass, kemudian ada buffalo grass kayak gitu. Kita bisa lihat. Ini kan terlihat perbedaannya kan, artinya Bapak hanya akan memberikan gambaran-gambaran bagaimana tingkat ekosistem itu juga terjadi variasi yang cukup luar biasa kayak gitu. Kemudian hutan gurun kayak gitu, cirinya apa kayak gitu. Curah hujannya hanya kurang atau sangat rendah, itu 25 cm per tahun kayak itu. Tanahnya tandus, kemudian evaporasi atau penguapannya tinggi, kelembaban rendah, suhu siang itu sangat panas, sedang suhu malam sangat dingin kayak gitu. Nah, hewan-hewannya pun sehingga berbeda. Hewannya ada semut, kalajengking, unta kayak gitu. Jadi komponen abiotiknya itu berbeda dengan komponen ekosistem yang lainnya, sehingga menyebabkan variasi di tingkat ekosistem kayak gitu. Nah, hutan gugur pun sama kayak gitu. Nanti kalian bisa baca-baca lagi kayak gitu. Ciri-cirinya nanti silakan dibaca kembali seperti itu. Kemudian hewan penyusunya seperti apa gitu. Nah, taiga itu apa gitu. Nah, seperti itu. Komponen abiotiknya seperti ini. Biasanya berada pada daerah subtropis, kemudian pegunungan beriklim dingin. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu biasanya didominasi oleh berdaun jarum atau konifer. Misalnya apa? Cemara kayak gitu. Nah, seperti ini. Taiga, ciri ekosistem taiga seperti itu. Kemudian ada tundra. Ini biasanya tertutup salju, bioma berdingin, tertutup salju mencair pada saat musim panas kayak itu. Hewan-hewannya itu hanya ada mustak dan rubah. Kemudian tumbuhannya biasanya didominasi lumut daun, lichen, kemudian ada alang-alangan. Nah, seperti ini, tumbuhan-tumbuhan kecil seperti ini. Itu. Nah, itu saya kira mungkin sedikit penjelasan. Tadi secara prinsip keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman tingkat gen, kemudian tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Semuanya memiliki prinsip masing-masing. Bagaimana tadi Bapak sudah jelaskan, kalau tingkat gen itu pada spesies yang sama, artinya masih dalam satu spesies terdapat variasi. Kalau tingkat jenis itu masih dalam satu famili atau genus yang sama. Kemudian kalau tingkat ekosistem itu dalam satu ekosistem itu terdapat beberapa variasi yang berdasarkan komponen, didasarkan karena terjadi karena komponen abiotik dan biotik penyusunnya berbeda-beda. Itulah secara prinsip seperti itu. Saya kira itu yang Bapak dapat sampaikan untuk materi yang pertama berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Silahkan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar atau nanti mungkin bisa WA ke saya. Seperti itu. Saya kira cukup untuk materi yang pertama di keanekaragaman hayati. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.